Shalom kekasih Kristus, dengan kemurahan Tuhan kita kembali dapat mendengarkan renungan pada hari ini. Kekasih, bagaimana kabar hari ini? Doa dan harapan saya, saudara dan kita semua tetap ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari terus isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang dipercayai dapat kita lakukan seiring dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada kami hari ini. Pimpin dan buka hati kami untuk terus ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan bukan hanya sekedar apa yang kami terima, kami dapat mempercayainya. Karena apa yang kami percayai, itulah yang akan kami hasilkan. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, pimpin dan siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema apa yang dipercayai. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 5 ayat 47. Demikian firman-Nya. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Kekasih Kristus, bila kita berbicara tentang apa yang dipercayai, terkadang banyak orang terhadap dirinya sendiri saja tidak percaya. Lalu bagaimana mungkin dapat percaya pada orang lain bila kondisinya seperti ini? Apakah ini yang disebut krisis kepercayaan? Krisis kepercayaan terjadi saat seseorang ragu dengan apa yang dipercayainya. Ternyata tidak sesuai dengan harapan idealnya. Kepercayaan yang benar tidak berdasarkan pada asal percaya saja, tanpa bukti dan penegasan. Perintah Tuhan Yesus kepada orang sakit kusta yang ditahirkan untuk pergi memberikan persembahan kepada imam bertujuan mendapatkan penegasan atas kesembuhannya. Tercatat dalam Matius 8 ayat 4. Karena para imam yang berhak menyatakan apakah seseorang najis atau tahir. Selain itu, para imam juga melayani upacara pentahiran bagi mereka yang terjangkit penyakit kusta. Tercatat dalam Imamat pasal 13 dan pasal 14. Kekasih, menindaklanjuti tentang orang sakit kusta yang diperintahkan Yesus untuk pergi ke imam. Lalu orang kusta tersebut melakukan dan mengalami kesembuhan. Hal ini terjadi karena apa yang dipercayai oleh orang kusta terhadap perkataan Yesus. Tuhan memiliki rencana bagi masing-masing kita. Rencana Tuhan bagi kita bersama keluarga adalah sebuah bagian yang sangat penting dalam kehidupan keluarga kita. Penting untuk kehidupan kita masing-masing, untuk melihat seperti Tuhan melihat dan percaya seperti apa yang dipercayai Tuhan. Karena musuh memiliki rencana untuk menghancurkan masing-masing kita, dan musuh selalu berusaha agar kita tidak mau mendengarkan dan mengalami hal-hal yang Tuhan rencanakan bagi kita. Jadi kita bersama seluruh keluarga mengambil pilihan dan keputusan dengan siapa kita mau sepakat. Apakah kita akan datang dan percaya kepada Tuhan, serta bertanya bagaimana Tuhan melihat pada diri keluarga kita masing-masing? Atau apakah kita akan menerima saja apa yang dikatakan oleh musuh, yaitu iblis, melalui pandangan dan cara dunia yang bukan dari kebenaran firman Tuhan tentang kita? Memang untuk membangun kehidupan seperti ini tidaklah mudah. Kita perlu perjuangan yang sungguh-sungguh untuk memperolehnya. Karena ini bukan hanya sekedar apa yang dipercayai semata, tetapi kita perlu melatih otot-otot iman kita, dan ini sangat penting untuk kita miliki. Kita tahu dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah kenyataan utama yang mendasari semua perubahan yang keluar dan memberikan bukti terhadap semua hal yang tidak terlihat. Kekasih, iman adalah kendaraan dan membawa apa yang Tuhan lihat dan percayai atas kita, dan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kekasih, untuk mencapai apa yang dipercayai, kita perlu mempunyai tujuan atau visi. Dalam Amsal 29 ayat 18a mengatakan, bila tidak ada wahyu atau visi, menjadi liarlah rakyat. Jika kita bersama keluarga tidak memiliki visi, maka kita akan membawa keluarga pada kematian, karena visi atau tujuan akan membawa kehidupan.
Ini bukan berbicara tentang apa yang dipercayai atau visi dari diri pribadi kita, tetapi visi atau tujuan Tuhan. Maka yang perlu kita ketahui adalah bagaimana Tuhan melihat kita dan apa yang Tuhan katakan mengenai kita. Mungkin kita akan bertanya, di mana kita menemukannya? Apa yang dikatakan Tuhan? Tentunya dalam kebenaran firman-Nya. Kekasih, saya akan memberikan contoh bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya pada seseorang yang mempercayai tentang otoritas, sehingga apa yang dipercayai oleh orang tersebut menerima jawaban. Kekasih, masih ingatkah tentang kisah perwira yang meminta Yesus menyembuhkan hambanya, dan ini menjadi teladan bahwa apa yang ia percayai tentang otoritas, dan itu merupakan iman yang dihayati oleh perwira karena dalam konteks kuasa dan komando dalam dunia kemiliteran. Hal ini sangat diperhatikan. Sebagai perwira Romawi ia tahu diri, sebab merupakan hal yang dilarang bagi orang Ibrani masuk ke rumahnya yang merupakan warga Romawi, yaitu bangsa kafir. Iman atas mujizat kesembuhan bukan karena melawan dari nalar atau akal, karena iman tumbuh dalam konteks budaya dan hidup keseharian yang dihayati. Mungkin dalam hidup yang kita jalani tidak seperti seorang perwira, bahkan terkadang seringkali muncul masalah saat apa yang dipercayai ternyata belum ada satupun yang ditepati. Hanya sekedar memberi harapan, janji palsu, dan segala pikat pesonanya yang terus-menerus menebar jerat. Kewajiban kita adalah untuk senantiasa memeriksa dan mengevaluasi apa yang kita percayai. Apakah kita mempercayai perkataan Tuhan atau yang lain? Kekasih Kristus, ingat, kebenaran firman Tuhan adalah kehendak Tuhan atas kita. Jadi, mintalah Tuhan untuk memperlihatkan pada kita dalam firman-Nya tentang bagaimana Tuhan melihat diri kita, suami, istri, dan anak-anak kita sebagai umat-Nya. Ini bukan suatu keinginan atau usaha yang mementingkan diri sendiri tentang kebenaran firman Tuhan yang mendukung akan apa yang kita ingin lihat, namun dengan hati yang terbuka dan tulus mencari apa yang Tuhan firmankan. Kekasih Kristus, mengapa saya mengajak kekasih untuk melakukan ini? Karena ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kita sebagai umat-Nya. Bahkan banyak pula ayat-ayat yang indah untuk kita doakan bagi pasangan atau keluarga. Penting sekali untuk kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka apa yang dipercayai tentang kebenaran firman Tuhan, itu pula yang akan kita terima. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini, di mana firman-Mu menegur kami, agar firman yang kami dengar bukan hanya sekedar kami tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga menerapkan dan melakukannya. Sehingga firman yang kami terima bukan sebatas kami ketahui, melainkan apa yang kami percayai, itulah yang akan membuahkan hasil dalam kehidupan kami. Demikian juga tentang janji-janji kebenaran firman-Mu. Itu tergantung bukan seberapa banyak kami ketahui, tetapi seberapa banyak kami percayai dan kami melakukannya. Maka janji-janji itulah yang kami terima dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pimpin dan buka hati kami agar kebenaran inilah yang terus senantiasa kami percayai dalam kehidupan kami, dalam pasangan hidup kami, maupun keluarga dan anak-anak kami. Tuhan, pimpin kami agar semuanya, yaitu kehidupan kami dan bersama keluarga, menyenangkan Engkau. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan